Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Depak kapan nih kah? Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata rahmatullah alaihi wa ridwanuhu. Yaumal jumu'ati sal kharaja sanata arba'in wa mi'ataini. Wa wasafal musannif mukhtasaruhu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Wal ghayah wa nihayah mutaqarriban. Wa mata dan wafat pasera Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi tining rahmat Gusti Allah alaihi panika muga tetep atas Imam Syafi'i wa ridwanuhu ban keridoane Gusti Allah. Yaumal jumu'ati wafat Imam Syafi'i wafat yaumal jumu'ati dalem hari Jumat sal kharajaba ing dalem akhir bulan Rajab sanata arba'in tahun 4 wa mi'ataini banduratos. Dadi Imam Asy-Syafi'i sedetih madhab orang Indonesia, terkhusus orang Indonesia, kadinto wafat tepak de hari Jumat di akhir bulan Rajab. Jadi akhir bulan Rajab hari Jumat Imam Syafi'i kadinto atinggal umur tahun 204 Hijriyah, berarti kurang lebih 1200 tahun dari semangkin. Tapi ilmunya tetap bisa dirasakan sampai sekarang, karena memang mun orang alim nika yang dikenang adalah ilmu, karena semua orang akan mati, tidak akan meninggalkan apapun dunia, harta ataupun yang lain melainkan ilmunya. Jadi ilmu nika pakun langgeng sampai hari kiamat. Jadi maupun orang di ilmu insyaallah bekal eking anah dari orang banyak. Mangkana gunana beda sinau bareng se malam semangkin nika untuk kita dikenal pada anak cucu kita nanti. Karena maupun orang di ilmu nika insyaallah bekal eking sampai hari kiamat. Kingereng ajar ngaji. Wa wasafa banyifati al-musannif pasera musannif mukhtasaruhu kitab mukhtasara musannif bi ausofin kalaban banyak-banyak sifat minha panika setengah dari ausof annahu tining saungguna mukhtasar fi ghayatil ikhtisari panika ing dalem ghayatil ikhtisar. Sifat yang pertama adalah ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz ban sifat nihayatil ijaz. Wal ghayah bantining al ghayah wan nihaya ban lafat an nihayah mutaqaribani panika lafat yang mempunyai dua makna yang sama.
Wa kadzaban panika akadia fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Al ikhtisaru panika ringkes wal ijaz ban kirengkes. Wa minha ban panika setengah dari ausaf annaha tining saongkuna mukhtasar panika yuqarribu panika bisa masemak alal muta'allim ing atase orang si ajar li furu'il fikhi maring banyak-banyak rancaan fikih. Ponapa se bisa masemak darsuhu ponapa ajar mukhtasar wa yashulu ban magempang alal mubtadi'i atas orang segi buruh ajar hifdzuhu ponapa ngapalake mukhtasar. Makna dulu ki polan para mari muqaddimah male kasmare male pertemuan selanjutnya masuk ke inti pembahasan. Ai istihdaruhu tegese ngadirake mukhtasar ala dhahri qalbin atas luar hati, di luar kepala. Liman eka andi oreng yargha buse seneng paseraman fi hifdzi mukhtasarin dalem ngapalake mukhtasar fil fikhi dalem kitab fikih. Wa sa'ala ban mintah ni de kaulah aidon kalaban poleh ba'dul asdiqai pasera sebagian banyak-banyak kancah. Dadi riberin ten kula sempat nyinggung bahwasanya tradisi ulama terdahulu nikah menganggap muridnya sebagai teman. Oke, nganggap murid nikah sebagai teman. Maksudnya kenapa nganggap murid sebagai teman? Karena supaya ada feedback, ada komunikasi yang terbuka antara murid dan guru. Jadi mumpah guru neka berposisi sebagai guru, berposisi orang yang diagung-agungkan, berposisi sebagai orang yang dimuliakan. Neka biasanya murid neka todus seatanya biasanya. Jadi ting beda masalah neka pah todus seatanya. Makanya tradisi ulama terdahulu neka menganggap muridnya sebagai teman, teman diskusi, teman belajar, dan teman bertukar pikiran. Neka tradisi ulama dahulu. Lakar hubungan antara guru dan murid itu adalah hubungan sejati, tidak bisa dipisahkan. Makanya gue riberin ngocak, tidak ada yang namanya mantan guru, tidak ada yang namanya mantan murid. Selamanya guru, selamanya murid. Maziltu toliban, selamanya saya adalah santri. Dan kula nika walaupun lestari dari sarang, Paleman dek kanton nika pakun santri posisinya. Dan kula nika pakun santri sarang, selamanya akan santri. Tidak pernah saya memposisikan saya ini sebagai bukan santri, karena mazil tuh toliban. Saya ini selamanya santri. Jadi dan kula walaupun ambu dari tabetah, ambu dari sarang, nika pakun santri kula posisinya. Jadi timpon depak ke sarang, nika pakun santri. Mulai ke kantor kita pun santri, karena tidak ada namanya mantan santri, tidak ada namanya mantan guru. Kun karo istilah anak ambu, tapi mon santri ini kesubung ambu, nah pakun selamanya santri. An ukthiro kode kodu mabenya pasera kaulah fihi dalam mukhtasar. Ail mukhtasori tegese kitab mukhtasar minat taksimati dari banyak-banyak bagian lil ahkami ika andi banyak-banyak hukum al fiqhiyati sebangsa fikih wa min hasril khisali bandari malanggeri khisol tingkah aidab til hisoli tegese malanggeri tingkah al wajibati sewajib wal mandubati ban sunnat wa ghairihima ban salih ban lainah wajibah ban mandubah. Lakar manusia itu
ilmu yang pertama yang harus dipelajari selain ilmu tauhid nikah adalah ilmu fikih. Okay. Mangkana nak kana sepon ya besaki pon mampu kerana untuk belajar nikah yang pertama harus dipelajari adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Tak bisa nih dipisahkan. Kotu ajari. Mari ke nikah cek saking anak nike pemunduk ke kamar ipa sekolah ke luar negeri misalkan mumpun dua nikah kuat insyaallah aman. Okay. Tauhid pak kuat, fikih pak kuat, walaupun akan sekolah di Amerika, walaupun sekolah di Inggris, insyaallah bakal aman nih kena-kena nih. Mumpun tauhid ben fikih kuat. Makanya kini nikah kudu ajari tauhid, kudu ajari fikih. Kijak kita yang kifikina cukup fatul qorib tauhid tau sakit cukup akidatul awam korpa mantep cek nggak setengah mon pon dua nikah pon eka andi dari orang insyaallah aman pon make ke ama boy aku liya nang Surabaya aku liya nang Jogja aku liya nang Semarang misalkan mon pon fikih ben tauhid nikah pon eka andi insyaallah aman karena mon pon dua nikah tak aman bahaya di luar nikah. Karena lingkungan itu mempengaruhi manusia itu bisa berubah secara drastis itu karena lingkungan. Teti mumpun tandi benteng nang ate nih kah bede anu sokoni ini kata noro karena tobi atau manusia nika ngicoan tapi ta manusia nika ngicoan maksudnya pun apa cepat mengambil sesuatu yang baru nika tabiata manusia misalkan amain sumpah menurut aku lihat ke Surabaya misalkan aku lihat ke Semarang aku lihat ke Malang neka tabiata manusia neka kebangi coan bede kancana seumpama nah seneng ngopi misalkan kita norok ngopi melolo karena sifat manusia neka ngicoan cepet ngicok okay. At-tobi atu serokun tobiat manusia adalah tukang mencuri jadi si dua ini kudu pemantep keluh tauhid pemantep fikih pemantep insyaallah maupun ini kuat insyaallah nyaman karena hidup di dunia ini tidak lepas dari dua perkara yang pertama mempengaruhi yang kedua dipengaruhi ki dek kama si nyaman pun kita kan milih dipengaruhi milih di mempengaruhi kimon tak kuat ki dipengaruhi kimon kuat mempengaruhi karena ada tiga aspek yang bisa membuat itu bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama itu adalah ilmu. Mumpun orang andi ilmu, ini kegempang pengaruhi orang. Okay. Mumpun andi ilmu. Si kedua, selain ilmu itu adalah kekayaan. Mun orang soki gempang nih mempengaruhi orang. Contohnya saya terkenal sama Kenny Matura, Ki Genika pon. Ini kegempang pengaruhi orang. Ini kesoki. Si ketiga nikah pangkat mumpun orang andi pangkat mumpun orang teti pejabat gempang nace orang gempang mempengaruhi orang mumpun andi telok nikah nyaman odi pun ki mun tak bisa telok minimal situng andi ilmu mun tak bisa andi ilmu pasoki sekali mun tak bisa pasoki kita teti pejabat sekali karena telok indikasi atau tiga aspek yang bisa mempengaruhi orang lain ilmu kekayaan dan jabatan telok ki karena hidup nikah mun beni dipengaruhi ki mempengaruhi ki karimile pon tapi nih kasih paling penting di antara tiga itu ada satu yang terpenting adalah iman mun pon andi iman nih kata agera dipengaruhi andi keteguhan hati andi prinsip nang odi nikah insyaallah tidak akan mudah dipengaruhi orang lain makanya odi nikah harus punya prinsip apa tujuan hidup apa prinsip kita ini kutu andi kutu andi dari semakin subung terlatah mun disaben tandi prinsip disaben tandi tujuan ki semakin kutu andi tidak ada kata telat dalam kehidupan atau bedboy neka subung terlatah sobung Allah neka bakun menerima taubat kapapun dan dimanapun itu makanya tidak ada kata telat dalam kehidupan paling kungkoro ki beni bektonah kalau kenikah
bukan waktunya. Dan semuanya ada waktunya. Beda waktu nagapi. Fa'ajabtuhu, maka menyembadani pasira kaulah huda permintaan asdiqo ila su'alihi de permintaana orang fi dzalika dalam ka'disah al mas'ul taliban kerana mencari nyareh lithawabi de kenjeren minallahi ta'ala dari Allah ta'ala jazaan karena balesan ala tasnifi hadzal mukhtasar atas ngarang paneka kitab mukhtasar. Teti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, beda permasalahan langsung atanya. Ada suatu kejadian yang dialami ingin minta solusi, langsung atanya. Cek dus todus intina. Malu bertanya sesat. Beda Google Map nang tenang. Beda bah Google semakin. Si al-alamah, si sangat alim semakin. Ini bah Google. Beda terbaru. ChatGPT. Oning ChatGPT. AI kasa pinter kare ketik apa yang dinamakan fikih misalkan mau jawab nih kawan. Ini kan ChatGPT semakin. Beda istilahnya AI ataupun ChatGPT. Ben orang ini kudu anu ya. Harus napa istilahnya? Harus responsif terhadap perkembangan zaman. Harus responsif ki pada perkembangan zaman nikah kudu norok, kudu mengikuti. Male tak cocok orang. Male tak cocok orang. Kudu oning. ChatGPT ini kan apa? AI ini kan apa? Ki badis terbaru nikah beda mon masalah PC nikah beda Bitcoin, gitu sebenarnya. Kutu oning, walaupun tidak menguasai minimal oning, minimal pernah ngiding ada istilah nikah, karena gula andi pandangan beberapa puluh tahun ke depan nikah sangat dahsyat sekali perkembangan zaman nikah, terlebih teknologi. Semakin HP giga nikah, bisa jadi suatu saat HP nikah transparan, bisa jadi seperti itu, bisa jadi semakin nikah sepeda motor bensin lainnya ki berdeban nah bisa jadi suatu saat ini kesebut ngeban nah ngaber aja semula karena manusia itu harus responsif terhadap perkembangan zaman. Cek napa istilahnya, jangan kudet, jangan napa istilahnya apa istilahnya jangan gaptek, jangan gagal teknologi, harus mengikuti zaman. Cek becik teknologi ini karena memang tuntutan zamannya seperti itu. Engki saben ki sepung HP Android. Semakin Android, iPhone, Apple dengan sebarang pon canggih semakin. Jadi suatu saat gue mempunyai pandangan akan lebih jauh dari kecanggihan yang sekarang. Jadi pun tak mengikuti ini kah, cocok orang. Semakin ki banyak toko muka, ki banyak burung muka, bisa jadi beberapa tahun ke depan ini kesubung toko muka pun karo lebat HP, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Semakin pun mulai kan napa istilahnya toko online kan pun mulai pun, tapi masih banyak toko-toko yang masih buka. Engki semakin beberapa tahun ke depan bisa jadi toko ini kesobung kun karo modal HP bedereng mesen pakai rem untuk lebat JNT, JNE, si cepat, si rajin ben sebarang. Ini ke perkembangan zaman nih, tina anak istilah lagi, kudu responsif. Monde buna bamun kasa alal akil ayyakuna arifan bizamanihi. Sebaiknya orang yang punya akal itu harus responsif terhadap perkembangan zaman. Contoh boleh terkait pendidikan nang sekolahan. Semakin ki biasa tetap muka, semakin ki biasa pelajaran luring. Bisa jadi suatu saat nih ke pelajaran online semua. Kun kalau lewat HP juga tedum kita araup
muka HP, muka laptop, langsung padang dosen ben sebereng. Bisa jadi seperti itu. Karena perkembangan zaman ini cepat. Harus responsif memang. Jangan ketinggalan zaman. Rogiban hale seneng ilallahi da Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati dalam nolongi min fadlihi dari anugerah Gusti Allah ala tamami hadzal mukhtasar atas sempurnana paneka kitab mukhtasar wa fit taufiqi ban dalam taufik lis sawabi maring sawab bener wa huwa bantining as-shawab didul khata paneka lalabena khata salah innahu saungkuna Allah taala alama atas bareng yasa'u sengasokane pasira Allah ayyuridu tegese ngasokane Allah qadirun paneka zat sekobesah ay qadirun tegese zat sekobesah Allah neka adalah zat yang mempunyai kuasa. Makanya orang neka jangan sampai mendahulukan Gusti Allah, jangan sampai mendahului dari Allah. Jangan sampai mempunyai pikiran mendahulukan Gusti Allah. Contohnya mendahulukan ini kan apa? Bek nebek laku kok anu deh ya. Ini kan mendahulukan Gusti Allah pun. Tikel pun kelak bedenah denika. Yang bisa dilakukan sekarang dilakukan. Si tak bisa kim poncek pikir. Jangan sampai memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita. Kita harus memikirkan yang memang ranah kita. Masalah takdirnya kan Gusti Allah. Tikel cek pikir pun. Nika Allah kabeh. Mupahmian mikir takdir kayak cetak tak nyaman tedu. Engkau dek rem aku laku ya. Kau dek rem mau tak ada ya. Ini kan mendahulukan Gusti Allah pun tak oleh karena ini ketakdir si bisa kelaku semakin kelaku deh nikah masalah deki tetina apa wallahu a'lam deh nikah Allah kapi misalkan orang ki teti santre orang ki teti murid ki sekolah nikah jangan sampai berpikiran ku laku kok teti apa ya mak sekolah deh iya misalkan cek kira-pikiran pun karena nikah pun takdir kapi dari Allah sepenting si bisa kelakung ki kelakuh dek nika. Wa bi ibadihi ban kalaban banyak-banyak hamba Gusti Allah latifun khabirun zat selatif semaha welas maha belas khabirun tor maha mengetahui bi ahwali ibadihi kalaban banyak-banyak keadaan banyak-banyak kabulana Allah wal awwalu bantining awal sepertama muktabasun paneka ikala min qaulihi ta'ala dari qauli Allah ta'ala Allahu latifun bi ibadihi Allah itu adalah zat yang welas sebelas deka hambanya Allah neka belas deka hamba neka deka manusia neka belas cek terkobeter pon Allah neka belas Allah neka akan memberikan sesuatu pada waktunya. Allah itu akan memberikan sesuatu pada tempatnya. Tak mungkin keliru, tak mungkin salah. Napa pareng dari Allah kita terima. Kenapa? Karena itu ada hikmahnya di balik itu. Walaupun terkadang tapi kadang tak terima kadang. Kita manusia sewajar nih. Tapi dari ketidakterimaan itu harus mencari hikmah. Kenapa kok bisa dikasih oleh Allah seperti ini misalkan kimun bisa milih kula tanda tetiga nikah mun bisa milih tapi pun nikah pun paparing dari Allah ki kutu jalan nih kutu jalan nih takdir itu beriringan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika takdir itu sudah diterima takdir itu sudah diturunkan oleh Allah tugas kita adalah untuk menerimanya. Terima pun bedana. Kita segi buruh mensuruh milih kula tanda tiga nikah. Yang nanti yang biasa. Tak leso. Kan nikah. Tapi pun nikah pun paparing dari Allah. Kutu jalan nih pun. Karena ada tugas khusus memang yang dititipkan oleh Allah dek ten gula. Dek nikah maksudnya. Beda orang yang pembisnis hebat misalkan. Cek
cek takas tertipu bisnis karena memang ada khazanah khusus, ada tugas khusus dari Allah untuk dilaksanakan orang itu. Beda orang teti pejabat, teti DPR, teti bupati misalkan. Ki cek takas tepon teremah. Kenapa? Karena memang ada tugas khusus yang dititipkan oleh Allah kepada orang itu. Danika. Empon cek koter kebetir dek takdir Allah. Karena ada hikmah di balik itu, ada tugas khusus di balik itu. Danika. Ki orang ini kan tak bisa milih, dan tak bisa milih. Kudu naremah, ki kudu naremah. Pada anak bagi, pada anak ini kan tidak bisa memilih orang tua, tapi orang tua bisa memilih dia menjadi orang tua yang baik kepada anaknya. Ki. Tapi anak ini kan tak bisa memilih orang tua, bisa ki, bisa kira. Misalkan pada si A keturunan si A andi pak si B misalkan bisa milih orang tua kan tak bisa kan kudu terima. Tapi orang tua itu mempunyai pilihan apakah dia akan menjadi orang tua yang baik ataukah dia akan menjadi orang yang tidak baik kepada anaknya. Nikah, jadi anak itu sudah takdir mendapatkan orang tua, tapi orang tua mempunyai pilihan untuk menjadi orang tua yang baik kepada anaknya. Bagus dari yang tua ke anaknya ini. Wathani bantining nomor 2 min qaulihi ta'ala, dari qauli Allah ta'ala, wa huwa al-hakimul khabir. Wal latifu bantining lafat al-latif, wal khabiru ban lafat al-khabir, ismani panika dua nyamah min asma'ihi ta'ala, dari banyak-banyak asmanah Gusti Allah Ta'ala. Wa maknal awwali bantining makna si pertama, al-alimu paneka ngaoningi bidako ikil umur kalaban banyak-banyak bu lembuun otabeni keniin banyak-banyak perkara. Wa muskilatiha ban banyak-banyak muskilanah al-umur. Wa yutlaku ban ekocaaki ponapa lafat al-latif aidon kalaban boleh bimakna rafiq kalaban makna ar-rafiq belas bihim kalaban ibad. Fallahu maka tining Allah Ta'ala alimun panikadzat se ngauningi bi ibadihi dak banyak-banyak kaulana Gusti Allah. Wa bimawadi'i hawaijihim ban kalaban banyak-banyak tempat se kabutuh ibad. Allah Ta'ala nika pun oning seika butuh hambana nika pun oning. Allah nika ampun oning seika butuh manusia. Dadi doa nika banyak banyak situng dua nika. Karena pun oning cek ring nyaring. Takut sing kutro alam di orang. Intinya cukup situng doa, ketika doa itu sudah terkabul baru doa lagi. Nisra malaikat boleh yang banyak saya doakin terus oki ya terus dek rumah seberang tolek jelis kapi itu anak sampai 100 ini serem malaikat pasti tak terima apa aroma senjuk pangeran tak terima tang doa karena juga nyak gelu tuh anak kimulan tak napong bolan cering ke Allah, tapi secara logika seperti itu dan ini. Wa makna sani bantining makna si nomor 2 koribun paneka semak min maknal awal, dari makna si pertama. Wa yuqalu ban ekocaaki khobartu syai'ah ponapa lafat khobartu asyai'ah. Khobartu ngawuni ngikaulah asyai'ah de situng-situng. Akhbarah se mauning kaulah huda syai'. Fa ana maka tining kaulah bihi kalaban syai' khabirun panika sengauningi ay alimun tor sengauningi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kitabu ahkamit taharah wallahu a'lam.